Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd, para pemirsa Tribun yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala ungkapan puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kesempatan yang penuh berkah ini di bulan yang mulia, kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga bersama dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita niatkan ibadah ini senantiasa diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari catatan amal ibadah kita yang kelak akan memperberat timbangan di yaumil hisab. Allahumma amin. Salawat salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berharap akan syafaatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sering sekali dijadikan sebagai alasan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Yakni puasa dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan. Nah, kita pengen sedikit membahas ini. Kenapa banyak orang yang berpuasa itu kemudian puasa dijadikan cara untuk mengalihkan pekerjaan kita sehingga kita bermalas-malasan. Tagline-nya adalah puasa kemudian dia malas. Nah, apa sih malas itu sebetulnya? Malas itu adalah seseorang yang tidak mau mengerjakan sebuah pekerjaan yang sesungguhnya dia mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Kalau itu dikaitkan dengan kegiatan keagamaan kita dengan malas ini, yang pertama ini adalah bulan Ramadan. Secara fisik kita lihat mereka mampu sebetulnya melaksanakan ibadah bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kita lihat KTP dia muslim. Tetapi kita lihat di lingkungan kita banyak muslim yang tidak melakukan puasa. Apakah yang menyebabkan mereka tidak berpuasa? Yaitu kemungkinan besar adalah malas. Dia punya kemampuan tapi tidak mengerjakan. Kemudian yang kedua, kewajiban berikutnya umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kita melihat saat sholat 5 waktu tiba. Banyak di antara kita, kalau kita lihat KTP-nya muslim, tetapi masjid itu kosong. Dan sholat tidak dikerjakan. Secara fisik kita lihat, kemampuan ada, tapi kemauannya yang tidak ada. Yang perempuan mungkin dia tidak sedang haid, tetapi dia tidak mau mengerjakan itu. Jika kita tambah terus, sholat itu dikerjakan yang paling baik adalah di awal waktu. Kemudian dilakukan awal waktu ini di mana saja bisa dilakukan. Di rumah, di kantor, di mana saja bisa. Tapi ada yang lebih baik lagi. Apa itu? Awal waktu dan berjamaah. Berjamaah di mana saja bisa. Di masjid, di rumah, bahkan di kantor juga bisa. Tetapi ada yang lebih baik. Dia kerjakan di awal waktu, secara berjamaah dan dilakukan di masjid secara bersama-sama. Itu. Nah, kemalasan ini kemudian jika dikaitkan dengan puasa bulan Ramadan. Energinya berkurang, kemudian dia tidak mau mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Apalagi di perkantoran. Perkantoran ini sudah dapat diskon. Masuk jam 8 yang biasanya jam setengah 8. Kemudian pulang jam 3 yang biasanya pulang jam 4 atau setengah 5. Ini masih ada
sebagian dari kita tidak melakukan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan puasa yang kemudian dijadikan tameng untuk kita bermalas-malasan. Bagaimana hukumnya? Kalau kita lihat akibat dari kemalasan itu, hukumnya adalah dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena sesungguhnya manusia itu diberikan potensi yang luar biasa. Karena sifat malasnya itu dia tidak bisa mengoptimalkan hasil dari pekerjaan itu. Makanya malas bisa menyebabkan ketidakberhasilan seseorang. Dan rasa malas itu biasanya akan mempengaruhi proses dalam hidupnya. Apa? Yang pertama, dia mudah menyerah. Kalau sudah mentok dalam angan-angannya, dia malas. Akhirnya apa? Pekerjaan yang seharusnya bisa, dia nyatakan tidak bisa. Maka yang timbul adalah kegagalan. Malas ini akan menimbulkan mudah menyerah, kemudian timbul kegagalan. Kalau sudah gagal, artinya apa? Cita-cita yang diharapkan itu tidak bisa tercapai. Nah, bagaimana solusinya berkaitan dengan puasa kita saat ini? Ya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, seandainya umatku itu tahu bagaimana fadilah dan keutamaan bulan suci Ramadan, yakni dia akan meminta 1 tahun penuh ini menjadi bulan Ramadan. Jadi kalau kita tahu bagaimana fadilah bulan Ramadan ini, pasti mereka akan meminta 1 tahun ini menjadi bulan Ramadan. Yang berikutnya, bagaimana kita memotivasi diri kita? Nabi mengatakan, sumu tasihu. Berpuasalah kamu karena sesungguhnya dengan berpuasa itu kamu akan mendapatkan kesehatan. Para dokter mengatakan bahwa kita makan juga perlu istirahat. Dan puasa ini adalah bagian dari detoksasi, gitu. Merubah cara kita untuk makan sehingga badan kita akan sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan bagaimana kita mengatasi ini, tentu untuk melihat diri kita semuanya, apa sih sebetulnya indikasi orang bermalas-malasan itu? Indikasi yang pertama, orang yang malas itu adalah mereka yang selalu menunda-nunda pekerjaan. Nah, menunda-nunda pekerjaan ini adalah bagian dari ciri orang yang malas. Coba kita melihat pekerjaan-pekerjaan di kantor yang kita misalnya dikejar dengan kinerja anggaran. Kalau saja pekerjaan itu seharusnya selesai hari ini, kemudian kita tunda dan harus selesai pada hari berikutnya, tentu ini akan mempengaruhi hasil dari kerja. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu ciri dari orang yang malas. Jadi kita bisa melihat apakah kita selalu menunda pekerjaan atau tidak. Kemudian yang berikutnya, ciri dari orang malas itu adalah suka ceroboh. Cerobohnya bagaimana? Suka sekali bahwa pekerjaan-pekerjaan itu dia lakukan tidak sesuai dengan rencana. Dia kerjakan begitu saja, tetapi tidak sesuai dengan rencana. Akhirnya apa? Yang seharusnya dia sudah selesaikan, diselesaikanlah yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, rahimakumullah. Berikutnya,
bermalas-malasan berkaitan dengan ibadah kita saat ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa seandainya umat ini tahu akan fadilah dan keutamaan bulan suci Ramadan, ia pasti akan meminta 1 tahun ini menjadi Ramadan semuanya. Karena apa? Karena keutamaannya luar biasa. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari Ramadan ini kita jadikan motivasi untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, bahwa Ramadan ini betul-betul menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu menggapainya. Apa yang perlu kita gapai? Yang perlu kita gapai, kita menghidupkan malam Ramadan ini, yaitu dengan melaksanakan, menggiatkan sholat kita. Sholat ini adalah bagian utama dalam proses ibadah kita. Karena Ramadan ini sebetulnya adalah sebagai perekat yang kemudian tingkat kualitas keimanan kita itu selalu meningkat. Bagaimana tidak? Satu hari kita berpuasa, kemudian maghrib tiba, kita sholat isya tiba, kita sholat dirangkai dengan sholat tarawih. Kalau kita mampu menjaga kontinuitas pelaksanaan sholat ini, ya, yang selama ini sebelumnya berkurang, di bulan Ramadan ini semakin meningkat, maka kita perlu jaga. Jaga sholat, dan yang mengiringinya tentu sholat sunat rawatib. Yang kedua adalah qiraatul Quran. Quran adalah sebagai pandangan hidup, Quran adalah sebagai kompas kita. Mari kita baca agar kita bisa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita upayakan untuk mengeluarkan zakat kita, zakat mal, zakat fitrah. Jangan sampai kita jadikan alasan sehingga zakat kita tidak perhitungkan. Allah telah membekali kita fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Mau kita menjadi fujur atau takwa, Allah telah membekali kita. Allah telah mengerti pada kita bahwa Allah telah memberi bekal kepada kita bahwa setiap keburukan yang kita lakukan, diri kita mengetahuinya. Setiap keburukan yang kita lakukan pasti kita tahu. Dan itulah ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Semoga sedikit ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Dan janganlah engkau jadikan puasa ini sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan. Justru sebaliknya. Karena banyaknya berkah di bulan Ramadan ini, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai pemicu semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas iman kita sehingga apa yang dicita-citakan oleh Ramadan yang diberikan oleh Allah yaitu untuk menjadi orang yang muttaqin dapat kita raih sehingga kelak jika Ramadan telah berakhir, Ramadan meninggalkan kita dan kita dengan semangat menyambut hari-hari berikutnya dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.